Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syairul. Kembali lagi di sini. Saya akan mereview buku yang dimana kita akan menggabungkan bab 1 hingga bab 5. Kita sudah mereview buku di bab 1 sampai bab 5. Sekarang kita akan menggabungkan. Nah, di mana buku ini menyajikan analisis mendalam tentang keterkaitan antara geografi dan sejarah melalui pendekatan geohistory. Di bab 1 membuka diskusi dengan memperkenalkan geografi sejarah sebagai sub cabang geografi manusia yang mempelajari hubungan antara lingkungan geografis dan perkembangan sejarah manusia. Istilah geohistory ini di Indonesia pertama kali dikenalkan pada tahun 1967 oleh Soebantarjo yang mengaitkan peristiwa sejarah dengan kondisi geografis. Fokus utama geohistory di Indonesia adalah kawasan lahan basah yang menjadi pusat aktivitas manusia dan kejayaan kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Di bab ini juga kita mengulas konsep dasar geografi, cabang-cabangnya serta definisi yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern, yang semua menegaskan pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban. Di bab kedua kita membahas tentang teori-teori sejarah yang relevan seperti teori gerak sejarah dan teori persebaran kebudayaan. Teori gerak sejarah menyoroti pola perubahan sosial, budaya, dan ekonomi dalam lintasan waktu, sedangkan teori persebaran budaya yaitu menjelaskan bagaimana budaya menyebar melalui interaksi manusia. Bab ini juga mengulas pemikiran tokoh nasional seperti Muhammad Yamin dan Sartono Kardirejo yang menekankan pentingnya kesadaran sejarah dan pendekatan multidisipliner. Filsafat sejarah diuraikan sebagai kerangka untuk memahami tujuan dan makna peristiwa sejarah, menjadikannya relevan dalam membangun identitas bangsa dan menghadapi tantangan modern. Di bab 3 kita mengulas perkembangan geohistory secara global dan lokal. Di dunia, geohistory telah berkembang menjadi disiplin penting di berbagai negara seperti Inggris, Belanda, dan Jerman, dengan fokus pada perubahan geografis masa lalu dan interaksinya dengan manusia. Di Indonesia, geohistory yang juga disebut geografi kesejarahan diperkenalkan melalui karya tokoh seperti N. Dolzoini. Studi ini menekankan pentingnya pemetaan geografis masa lalu yang akurat untuk memahami konteks sejarah seperti peran delta Sungai Berantas dalam kejayaan Majapahit. Bab ini juga membahas teori determinisme iklim oleh Ellsworth Huntington yang menyoroti pengaruh iklim terhadap perkembangan kebudayaan manusia. Di bab 4 yang dimana kita membahas yaitu determinisme dan posibilisme. Determinisme ini menyatakan bahwa lingkungan geografis menentukan jalannya sejarah, sedangkan posibilisme berargumen bahwa lingkungan hanya menawarkan kemungkinan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Di bab 5 kita membahas tentang diskusi sebelumnya dengan peran geografi sebagai ilmu bantu dalam sejarah. Bab ini menegaskan bahwa elemen alam seperti sungai, gunung, dan iklim ini dapat menjadi saksi sejarah yang membantu sejarawan
merekonstruksi peristiwa masa lalu. Konsep waktu dan ruang menjadi landasan dalam kajian sejarah. Dengan geografi menyediakan kerangka untuk memahami latar geografi peristiwa. Nah, buku ini menghadirkan analisis holistik tentang pentingnya integrasi geografi dan sejarah untuk memahami dinamika peradaban manusia. Setiap bab ini memberikan wawasan yang saling melengkapi, menjadikan geohistory sebagai pendekatan yang relevan dan penting dalam kajian ilmiah dan pendidikan. Bab-bab ini menyoroti bagaimana faktor lingkungan, budaya, dan manusia berinteraksi untuk membentuk sejarah, memberikan pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara waktu, ruang, dan kehidupan. Oke guys, mungkin itu saja dari gabungan bab 1 sampai bab 5. Sekian dari saya. Saya Muhammad Syairul pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.